Bapak Ibu Dewan Juri. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri menggunakan sebuah pantun. Jalan-jalan di pagi yang dingin, lewatnya jembatan Kali Progo. Perkenalkan, nama saya Fili Jasmine dari SMK Negeri 1 Pengasih, Kulon Progo. Di tengah sawah-sawah dan ladang yang indah di Kulon Progo, pernah lahir seorang perempuan cantik dan pemberani. Perempuan yang tak gentar meski peluru berada di hadapannya. Siapakah perempuan itu? Apakah dia Raden Ajeng Kartini? Apakah dia Cut Nyak Dien? Tentu saja bukan. Dia adalah Nyi Ageng Sera, Sang Sri Kandi Yogyakarta. Pada tahun 1752, ketika di Pakusawan, seorang anak perempuan lahir dari keluarga bangsawan. Nyi Ageng Sera alias Raden Ajeng Kusniasih Mulaningsih Ratnaedi, anak perempuan dari Pangeran Natapraja, penguasa wilayah terpencil yang berada di Kerajaan Mataram. Meskipun Nyi Ageng Sera adalah seorang putri bangsawan, ia dikenal hangat oleh rakyatnya. Ia tumbuh bukan sebagai perempuan yang tidak bisa apa-apa. Ia tumbuh sebagai calon pemimpin masa depan. Saat usianya remaja, Belanda semakin menancapkan kuku kekuasaannya. Pajak naik, rakyat menderita, bahkan suara keadilan pun nyaris tenggelam tak terdengar. Perang pertama yang ia ikuti adalah bersama sang ayah, Pangeran Natapraja. Pada saat itu, Belanda tiba-tiba melakukan penyerbuan terhadap kubu pertahanan Pangeran Natapraja. Belanda datang! Belanda datang! Tolong! Tolong! Yang pada saat itu, warga sedang berbincang-bincang, anak-anak sedang bermain, berlarian ke sana kemari. Namun sayangnya, pada saat perlawanan terjadi, saudara laki-lakinya harus gugur di temannya. Nyi Ageng Sera memegang langsung kekuasaan dan berjuang melawan Belanda dengan gagah berani. Tapi sayangnya, karena kekuatan musuh yang lebih besar, pasukan Nyi Ageng Sera terdesak dan Belanda menyepelekannya. Begini katanya, apa hanya itu kemampuan kalian? Menyerahlah saja. Kami akan memberikan kedudukan terhormat bagi Anda, Nyi Ageng Sera, di pemerintahan Anda. Nyi Ageng Sera tentu saja tidak menerima permintaan itu. Ia menjawab seperti ini. Hah, apa katamu? Kedudukan terhormat? Cih, gila saja. Apa artinya kedudukan terhormat jika tanah kami dirampas dan rakyat menderita di bawah kekuasaan kalian? Apa artinya? Awalnya, Nyi Ageng Sera memang tidak ingin menyerahkan diri. Tapi, ia berhasil diseret untuk menjadi tawanan Belanda beberapa tahun kemudian. Setelah Nyi Ageng Sera dibebaskan, ia dikirim ke kota Yogyakarta. Di sana, ia menghabiskan sebagian besar waktunya meningkatkan spiritual. Yang kemudian terjadilah pecah perang di Ponegoro. Pecah perang di Ponegoro terjadi karena menguatnya pasukan Belanda di dalam perang yang menyebabkan kekacauan besar-besaran. Pada saat inilah semangat patriotisme Nyi Ageng Sera kembali bangkit setelah keterpurukannya menjadi tawanan Belanda. Usianya yang 73 tahun, pada saat orang seusianya duduk menimbang cucu, duduk menyeruput teh, menikmati masa tua.
ia menunggang kuda dan memegang tombak untuk berjuang bergabung dalam perang Diponegoro. Nyai Ageng Serang pernah berkata, selama ada penjajahan di bumi pertiwi, maka aku akan tetap berdiri tegak untuk melawan para penjajah bersama sang suami Kusuma Wijaya. Ia mendukung penuh perjuangan Pangeran Diponegoro untuk melawan Belanda. Seperti manusia biasa, perjuangannya tidak selalu mudah. Dari jauh terlihat darah bercucuran yang ternyata berasal dari tubuh sang suami Kusuma Wijaya, yang artinya suaminya gugur dalam pertempuran Pangeran Diponegoro. Ia merasa tertekan dan sedih, namun tidak menghentikan semangat juangnya sebagai pahlawan Indonesia. Di medan perang, ia dikenal mahir dan memiliki kemampuan bertempur yang luar biasa. Dalam salah satu serangan, ia menggunakan siasat cerdik, yaitu penggunaan lugu alias daun talas hijau sebagai penyamarannya. Pasukan Belanda tentu tidak menyadari keberadaan pasukan Nyai Ageng Serang. Tetapi pada saat itu, pasukannya meragukan rencana itu. Begini katanya, apakah rencana ini akan berhasil, Ibu? Nyai Ageng Serang pun menjawab dengan keyakinan dan ilmunya. Tenang saja, cara ini pasti akan berhasil untuk mengelabui pasukan Belanda. Dan benar saja teman-teman, siasat cerdik ini berhasil mengelabui pasukan Belanda. Pasukan Nyai Ageng Serang berhasil mendekati musuh tanpa terdeteksi dan melancarkan segala serangan yang berhasil memporak-porandakan pasukan Belanda. Namun, perjuangan Nyai Ageng Serang tak berakhir di sana. Pada tahun 1838, Nyai Ageng Serang berjuang melawan penyakitnya yang memburuk seiring berjalannya waktu. Dan kemudian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau wafat di usianya yang ke-86 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Dusun Beku, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan penuh penghormatan. Dari Yogyakarta, seorang perempuan mengajarkan kita arti cinta tanah air. Bukan soal senjata, tapi keberanian. Bukan soal usia, tapi tekad penuh untuk membela tanah air. Jika kalian ingin bangsa ini merdeka, jangan tunggu jadi pejabat, apalagi tunggu jadi presiden. Mulailah dari langkah kecil, berani menyuarakan pendapat dan berdiri di depan banyak orang. Meski raganya telah tiada sejak tahun 1838, perjuangannya akan dikenang selamanya. Pada tahun 1974, bangsa Indonesia mengakui Nyai Ageng Serang adalah pahlawan Indonesia dari Yogyakarta. Aku bangga terlahir di bumi Yogyakarta karena dari rahimnya pernah terlahir Sri Kandi Sejati Nyai Ageng Serang. Terima kasih Ibu atas nyala perjuangan. Demikianlah cerita Nyai Ageng Serang dari Yogyakarta untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.